Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Besaranmu
ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah pada siang hari ini. Kalau kami boleh ada di tempat ini, itu semua dalam rancangan rencanamu. Baik itu Aloysius Nathanael maupun Eklesia Jocelyn. Kami percaya Tuhan kalau hari ini ada, itu semua juga karena campur tangan-Mu. Itu sebabnya kami bersyukur, kami tahu Engkau ada bersama kami. Biarlah pujian pengagungan kami hanya kepada Engkau Tuhan. So kami tahu Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, karena Engkau yang sudah mempertemukan Aloysius dan Eklesia. Kami percaya kalau Kau pertemukan, maka Kau akan berikan benih-benih kasih. Dan biarlah benih-benih kasih itu terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Dan sungguh menjadi satu anugerah yang luar biasa. Dan mereka Kau persatukan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu, tamu undangan dan keluarga yang kami hormati. Hari ini tanggal 20 Agustus 2022 jam 14 untuk peneguhan pemberkatan nikah. Ini pun pasti yang dinanti-nantikan kedua mempelai, yaitu Aloysius Nathanael Andre Wibisono Putro, putra dari Bapak Ignatius Sarwo Sambodo dan Ibu Dani Wijayanti Kusumo. Untuk Eklesia Jocelyn Septiara Patiwael, putri dari Bapak Alfrino.
Albert Patiwael dan Ibu Evi Suyanti. Nah, kita akan masuk dalam peneguhan pemberkatan nikah. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Hari ini kita semua yang ada di sini, saya pasti berbahagia. Pasti juga seperti mempelai ya, bersyukur, mengimani, mempercayai. Mempelai berdua merasa apa yang ada di sampingnya adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Dan kalau itu pemberian yang terbaik dari Tuhan, saya percaya pasti saling mengasihi, betul? Ya, kalau tidak saling mengasihi buat apa sampai di tempat ini? Pasti saling mengasihi. Dan apa yang Tuhan pertemukan itu bukan biasa, tapi ada kasih, ada sayang, dan yang pasti juga ada anugerah. Karena apa yang dipersatukan oleh Tuhan, itulah jodoh. Kita bersyukur melihat pasti merindukan kebahagiaan. Tapi yang pasti kalau hati bersatu, bersyukur, maka saya percaya ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Itu sebabnya kita bersyukur firman Tuhan yang kita baca tadi, haleluya. Itulah berkat Tuhan yang maha kuasa bagi orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itulah adalah permulaan pengetahuan yang pasti membenci kejahatan. Jangan sampai pasangan ada kejahatan sedikit pun. Membenci kesombongan. Jangan sampai pasangan itu ada kesombongan dan kecongkaan. Pasti itu tidak baik buat keluarga. Sebab sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia. Saya berharap mempelai berdua punya rasa takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan melakukan perintah Tuhan, bisa mengasihi pasangannya, bisa mengampuni pasangannya. Karena apa yang dipersatukan Tuhan, jangan punya rencana yang tidak baik. Pasti Tuhan punya rencana yang lebih baik. Itu sebabnya pernikahan bukan sekedar usaha manusia. Pernikahan Kristen sesungguhnya bukanlah kesepakatan dari dua pribadi. Tetapi lebih dari itu karena perkawinan adalah lembaga ilahi yang lahir di hati Allah. Diatur oleh Allah untuk menciptakan kebahagiaan manusia. Pasti yang mau taat akan mengalami kebahagiaan. Amin. Jadilah orang yang taat, pasti akan mengalami kebahagiaan di dalam rumah tangga. Berapa banyak orang yang tidak taat, keluarganya jadi berantakan karena tidak saling menghargai, apalagi menghormati. Jadi kita bersyukur kalau kita bisa baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, takut akan Allah, itu adalah kebahagiaan.
Itu sebabnya pegang perintah Tuhan. Karena itu kewajiban setiap kita untuk takut akan Tuhan. Kenapa kita harus takut sama Tuhan? Karena setiap perbuatan, apa yang kita lakukan nantinya, kita akan bawa di dalam pengadilan yang berlaku. Atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, itu jahat. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kalau kita tabur kejahatan, pasti satu saat nanti kita harus mempertanggungjawabkan. Tapi kalau kita tabur yang baik, mengasihi, maka kita juga akan menuai apa yang baik yang kita kasihi. Kalau kita taati firman dan sangat suka akan segala perintahnya, kita ini dibenarkan. Kita ini dilayakkan dan yang pasti diberkati. Amin. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Apa? Untuk melakukan perintah firman Tuhan itu. Pasti malaikat Tuhan berkemah berkeliling pada orang-orang yang takut akan Dia. Dan meluputkan kalau kita punya kesalahan, punya sesuatu yang tidak berkenan. Bisa diluputkan. Artinya tetap dalam perlindungan Tuhan. Aman dari hal-hal yang menakutkan. Aman dari hal-hal yang mencemaskan. Karena masa depan ada di tangan Tuhan. Masa depan hidup kita, kalau kita takut akan Tuhan, bukan suram lagi, tapi masa depan yang penuh harapan. Itu sebabnya jangan takut. Walau COVID masih ada, kalau kita tetap percaya, dekat kepada Tuhan akan janji-janjinya, maka janji-janjinya itu akan memberikan kita kekuatan. Yang penting sangat suka kepada segala perintah Tuhan, dan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Artinya dipromosikan. Yang bisa meromosikan kita Tuhan. Yang bisa membawa hidup kita naik Tuhan. Ya. Amin. Jadi perintahnya itu biarlah kita ikuti. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 23 dikatakan supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai perintah yang diberikan Kristus. Kalau pasangan sudah tidak saling mengasihi, biasanya risikonya besar. Saya berharap setiap pasangan harus saling mengasihi. Kalau Tuhan sudah mempertemukan, pasti Tuhan punya rencana yang besar. Yang luar biasa, yang membuat kita takjub kalau kita bisa saling mengasihi. Itu sebabnya kita penting dengarkan suara Tuhan. Kalaupun kita ada kesalahan, ada sesuatu, bertobatlah, minta ampun, mau merendahkan hati, mau dengan lemah lembut, bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Kalau kita mempunyai istri atau suami yang dikaruniakan Tuhan, biarlah saling mengasihi. Itulah tanggung jawab. Amsal 19:14, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Jadi kalau kita dapat pasangan, hargai, hormati, percayai kalau Tuhan yang sudah memberi. Pasti Tuhan memberi yang terbaik. Penuh dengan kasih. Karena kasih itu adalah satu perasaan. Kasih beda dengan cinta. Kasih lebih bersifat rasa kepedulian. Mau peduli, mau mengerti. Orang yang berbahagia adalah orang yang dikasihi. Berbahagialah orang yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah yang dikasihi suaminya. Berbahagialah orang yang dikasihi istrinya. Jadi kasih itu membuat hidup kita boleh mengalami kebahagiaan.
Dan yang luar biasa firman Tuhan tadi diingatkan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Artinya anak-anak kita boleh perkasa di bumi, diberkati oleh Tuhan. Sebab angkatan orang benar diberkati, menjadi berhasil, menjadi sukses dan bahagia. Sebab anak-anak cucu-cucu yang percaya, yang beribadah sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, takut akan Tuhan, dapat menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang besar. Dan yang pasti juga tidak pernah orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta, itu ya dan amin. Saya banyak melihat orang-orang yang takut akan Tuhan, anak-anaknya tidak akan pernah minta-minta. Cucunya tidak akan pernah kekurangan. Jadi saya berharap mempelai berdua, lakukan, takutlah sama Tuhan. Pasti Tuhan pasti buka jalan. Ya. Jadi tidak pernah ada orang benar ditinggalkan. Orang benar pasti diberkati karena boleh mengandalkan Tuhan. Yang selalu menaruh pengharapan pada Tuhan. Itu sebabnya saya percaya harta dan kekayaan ada di dalamnya, itu firman Tuhan yang tadi kita baca. Menyatakan takkan kekurangan, kebajikan, kemurahan, kesejahteraan tetap untuk selama-lamanya. Itu sebabnya andalkan Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita yang tidak mungkin jadi mungkin. Dan jadilah terang dalam kegelapan yang menutupi bumi. Jadilah terang Tuhan yang terbit atasmu. Karena pernikahan adalah ikatan perjanjian di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan punya tujuan ilahi yang harus kita genapi dalam hidup kita. Kita ini menggenapi janji firman Tuhan. Ada tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kita. Yang pasti kita mau lakukan, maka Tuhan pasti tolong. Sebab Tuhan Allah berfirman, kalau tidak baik manusia itu seorang diri saja, pasti akan memberikan penolong. Itu sebabnya Estri yang disebut sebagai teman pewaris kasih karunia. Dikatakan, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah. Sebagai istri, menghormati suami hukumnya wajib. Mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yang hidup, supaya doa kita jangan terhalang. Berapa banyak bapak-bapak doanya terhalang karena tidak menghargai. Belajar menghargai, menghormati. Saya percaya saat doa kita dijawab sama Tuhan, saat doa kita tidak terhalang, maka doa kita boleh menjadi berkat. Itu sebabnya saling mengasihi untuk membangun kebahagiaan. Hiduplah bijaksana agar doa kita tidak terhalang. Untuk hidup bersama-sama dalam kesatuan, biarlah tetap suami istri harus menjadi rukun-rukun saja. Memang ngomong gampang, tapi kita harus jalani supaya kita sungguh-sungguh mengalami yang namanya hidup bahagia. Sebab Allah yang mempertemukan, Allah yang menjodohkan setiap orang, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan berapa banyak orang yang melanggar dan hidupnya tidak lebih baik. Sebab perceraian adalah bentuk pengkhianatan terhadap Allah dan sesama, bahkan keluarga. Itu sangat menyakitkan kalau ada perceraian. Saya berharap orang-orang percaya jangan ada yang namanya perceraian. Karena itu bentuk pengkhianatan yang tidak baik. Sebab dua orang menikah artinya harus mau berkomitmen. Saya berharap nanti ada komitmen ikrar supaya disampaikan, katakan suka maupun duka ditanggung bersama-sama. Tidak cuma cari enaknya saja, tidak cuma cari rekosonya saja, semua ditanggung bersama-sama.
Suka, duka ditanggung bersama-sama. Karena saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberikan kebahagiaan. Itu sebabnya harus saling menolong. Tinggalkan ego. Berapa banyak orang seringkali egois maksud saya. Dan hidupnya, keluarganya tidak mencerminkan kebahagiaan. Itu sebabnya membangun rumah tangga harus punya tujuan. Apa tujuannya membangun rumah tangga? Ya, hiduplah berbahagia. Rumah tangga yang rukun, harmonis, sukses. Itulah dambaan setiap kita menjadi rukun, harmonis, sukses, makmur. Ya. Saling mengasihi, saling membangun, itulah. Menjadi suami istri hidup menempuh dalam perjalanan hidup ini memang tidak mudah. Tapi percayalah, saat kita boleh mengandalkan Tuhan, bersama Tuhan, maka perjalanan itu menjadikan indah pada waktunya. Menjadi teman sepenanggungan adalah masalah ditanggung bersama, jangan saling menjatuhkan. Ada banyak orang tidak ngerti saling menjatuhkan. Yang menang siapa, tidak ada yang menang. Tapi kalau saling membangun maka yang menang adalah mereka yang saling banyak. Juga mungkin ada aib. Kalau ada aib dalam satu celah atau kondisi yang tidak baik tentang seorang di dalam keluarga, jangan disebar-sebarkan aib itu. Justru harus didukung supaya aib itu jangan sampai melebar kemana-mana. Ya, karena siapapun kita punya aib, tapi tidak perlu ya dibesar-besarkan. Pertengkaran keluarga, perselingkuhan, dosa yang memalukan, tindakan melanggar hukum, rebutan warisan, ada yang narkoba, bahkan masih banyak lagi aib. Kalau ada tidak perlu malu atau tenggelam dalam depresi yang mungkin membuat kita susah. Tapi biarlah diselesaikan semua sebaik-baiknya. Harus saling membangun, saling mendukung, saling membangun untuk semua terselesaikan dengan secara baik. Itu sebabnya teman pewaris kasih karunia salinglah menyempurnakan di dalam rencana Tuhan. Yaitu dengan bersyukur atas kasih karunia anugerah. Prinsipnya harus saling mengasihi, memberi yang terbaik, kasih yang tanpa minta balasan. Itulah kasih. Di dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan yang kedua sama, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada waktu hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang pasti mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kasihlah sesamamu, pasanganmu seperti dirimu sendiri. Amin. Jadi jangan sampai kita maunya menang sendiri, enggak. Hidup jangan sampai kita menang sendiri. Kalau kita menyadari bahwa kasih itu begitu luar biasa. Sebab kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sebab kasih tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan. Kasih tidak bersuka tidak karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu. Itu sebabnya kasih menutupi segala sesuatu. Apapun aib bisa ditutupi hanya dengan kasih. Jangan disebar-sebarkan, tapi karena kasih menutupi segala sesuatu. Aplikasikan itu di dalam keluarga. Praktekkan itu di dalam keluarga. Perkataan yang membangun. Ya, baik itu pujian dengan tulus. Mengapresiasikan pasanganmu yang terbaik. Saya punya pasangan itu terbaik. Baru 45 tahun. Tapi saya percaya itu yang terbaik. Walau di luar memang ada yang banyak lebih baik. Tapi saya mensyukuri di rumah saya yang terbaik. Ya. Bukan promo saudara, tapi ya itu yang saya alami.
Yang terbaik adalah yang dari Tuhan. Dan belajar menjadi perilaku yang menyenangkan. Artinya di dalam keluarga kita bisa belajar menyenangkan pasangan kita masing-masing. Mengelola keuangan sebaik mungkin. Jangan sampai tidak dipercaya. Kalau sudah namanya keuangan tidak bisa percaya, keluarga jadi tidak sehat lagi. Belajar berani mempercayakan dan belajar bisa dipercaya. Nantinya kalau sudah punya anak, didik anak sebaik mungkin. Membangun bisnis sebaik mungkin. Terlebih membangun rohani yang kokoh. Sebab rohani yang kokoh itu mendatangkan anugerah yang besar. Nah, seringkali juga ya setelah menghadapi pernikahan sudah berlangsung, rasanya kadang-kadang sudah lama bisa bosen. Nah, tapi kalau kita tetap menjaga, tetap mengasihi, ya, ada hadiah-hadiah yang mungkin bisa diberikan, maka keluarga itu akan menjadi terus keluarga yang baik dan bahagia. Ada sentuhan-sentuhan juga, sentuhan kasih, sentuhan fisik, belayan, pelukan, ya itulah yang harus kita lakukan. Dan salinglah melayani, sekali lagi saling melayani. Karena kebersamaan yang berkualitas itu tidak saling menjauhi, tapi saling perhatian, saling peduli, saling membutuhkan, saling terus untuk menjadikan hubungan suami dan istri baik. Itu sebabnya di dalam Kolose 3 ayat 18 dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagai seharusnya di dalam Tuhan." Tunduklah suamimu. Ini perintah Tuhan. Jadi taati saja, lakukan saja, maka itu akan membuat saudara mengalami anugerah Tuhan. Demikian juga dengan suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap istrimu. Ini pun perintah Tuhan. Lakukan saja kalau mau hidupmu bahagia. Jadi bahagia itu tinggal taati saja, ikuti saja, maka Tuhan akan kerjakan sesuatu yang luar biasa. Saya berharap lakukan perintah Tuhan. Jangan langgar firman Tuhan, jangan tidak ikuti. Karena saya percaya dengan mengikuti, mentaati firman Tuhan. Sebab firman Tuhan untuk kita itu mendatangkan kebaikan. Tuhan lebih tahu jalan hidup kita. Waktu kita mau berserahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Dan kita sebentar, kita akan masuk di dalam ikrar perjanjian. Ya, buat Aloysius Nathanael dan Eklesia Josephine. Yang percaya apa yang dipertemukan Tuhan itu penuh kasih. Tapi biarlah ikrar Aloysius Nathanael dan Eklesia Josephine, biarlah itu memberikan kekuatan, terikat. Saya percaya ikrar itu memberikan semangat untuk tetap bersatu. Saya minta Aloysius Nathanael berdiri dan Eklesia Josephine juga bangkit berdiri berhadapan. Ya, tolong ya, Aloysius Nathanael Andre Wibisono, silahkan ikrar janji di hadapan Tuhan, janji di hadapan jemaat. Mari silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Aloysius Nathanael Andrew Wibisana menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Eklesia Josephine Setiarapati Wail yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus
bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Hari ini kita sudah mendengar Aloysius Nathanael Andre Wibisono yang berikrar di hadapan Tuhan dan jemaat. Kita semua sudah dengar. Biarlah itu menjadi ikrar yang diberkati Tuhan. Demikian juga Eklesia Soebin, silakan untuk ikrar janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Eklesia Joselin Septiara Patiwel menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Aloysius Nathanael Andrew Wibisana yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Hari ini mereka sudah berikrar dan menjadi di hadapan Tuhan. Biarlah mereka yang dipersatukan dengan ikrar itu, sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi ikrar itu. Dan saatnya kita akan masuk di dalam penyematan cincin. Silakan sematkan kepada istrimu pelan-pelan ya, seperti apa yang diikrarkan tadi. Silakan. Ya. Ya, demikian juga cincin ini silakan sematkan. Ya, seperti di dalam ikrar tadi, pelan-pelan saja ya. Ya, kita akan masuk di dalam doa peneguhan, pemberkatan. Mari silakan. Mari semua itu bangkit berdiri. Arahkan tangan saudara, kita dukung mereka di dalam doa. Kami serahkan Aloysius dan Eklesia di hadapan-Mu. Mereka yang sudah Kau pertemukan, yang sudah Kau berikan benih kasih. Bahkan hari ini Tuhan Kau berikan peneguhan buat mereka. Kami tahu Tuhan Kau sungguh mengasihi mereka, mengampuni dosa kesalahan mereka apa yang selama ini diperbuat. Dan oleh karena darah-Mu di kayu salib, Engkau tebus dosa kesalahan mereka. Engkau layakkan jadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Bila hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan,
segala kutuk-kutuk dari nenek moyang sudah dipatahkan, dihancurkan. Segala kegagalan-kegagalan sudah dihancurkan, dipatahkan. Dan kami mau Tuhan, Kau boleh berkati dengan berkat-berkat Abraham, berkat-berkat materi, berkat-berkat keturunan, berkat-berkat yang tidak membuat kekurangan. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau sungguh mengasihi. Hanya Engkau yang melayakkan mereka. Kau persatukan. Dan biarlah anugerah-Mu turun atas setiap mereka. Yang Kau persatukan menjadi suami istri yang Kau kasihi. Tuhan, berkat-Mu boleh Kau nyatakan. Terus Tuhan dalam perlindungan pemeliharaan-Mu. Karena hanya Engkau yang sanggup memberikan pengampunan. Yang memberikan anugerah di dalam jalan perjalanan hidupnya. Aloysius dan Eklesia, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami boleh serahkan semua di tangan-Mu karena kami tahu Engkau yang berdaulat memimpin di dalam setiap kehidupan, langkah hidupnya. Dan mereka boleh senantiasa terus takut akan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Maka hidupnya tidak akan sia-sia. Boleh mengalami anugerah yang Tuhan sediakan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan turun. Saling berhadapan. Ya, saling berhadapan, silakan untuk membuka cadar pelan-pelan. Ya, tidak apa-apa, silakan pelan-pelan saja buka cadarnya. Betulkah itu pasanganmu? Kalau sudah, berikan sayangmu. Ya, pelan-pelan. Ya. Boleh pipi kiri, pipi kanan. Boleh tambah lagi. Ya. Wakil dari gereja silakan untuk memberikan akte dan Alkitab. Setelah itu hampiri kedua orang tuamu, bersyukurlah, berterima kasihlah, mintalah doa restu. Mari silakan boleh bersujud, hormati yang sudah membesarkanmu sampai hari ini. Terima kasih atas semua bimbingannya. Ini sekarang anakmu di sini, udah menikah. Minta restunya, doakan kami agar bisa menjadi keluarga yang baik, yang takut akan Tuhan. Berkati anak-anak. Berkati anak-anak. Dukung anak-anak, Pak, Ma. Mereka mau melakukan perjalanan di dalam pernikahan. Kami mau mengarungi pernikahan, mengarungi hidup baru. Kami mohon minta doa restunya.
Di dalam harapku Kau sebut namaku. Berkati anak-anak, Di dalam supaya anak-anak di dalam mengarungi kehidupan yang baru, mendapatkan restu dari orang tua yang mengasihi. di hatiku Anak-anak perlu dapat dukungan, tak dapat ku perlu balas disupport, cintamu supaya di dalam menjalani kehidupan ini akan ku lupakan boleh mengalami nasihatmu ibu. tuntunan Hormati anugerah Tuhan. orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Anak-anak masih membutuhkan kasih ayah saran, dan membutuhkan ibu. bimbingan, membutuhkan Kasih sayangmu padaku, pengorbananmu dengan kasih sayang, meneteskan peluk maka akan mendapatkan kekuatan yang baru. kebahagiaanku. Dengan cinta kasih, Tuhan sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan. lindungi ayah ibuku. Berkati anak-anak. Hormati kedua orang tamu. Berikan hormatmu dari kecil sampai dewasa, yang sudah memelihara, yang sudah membesarkan, bentuk dengan kasih. Mama yang luar biasa. Tuhan itu baik, Makasih. ambil teladan yang baik. Tiara. Ya nggak usah minta apa-apa. Mama masih doain Tiara. Tiara selama ini nggak pernah ninggalin Tiara apapun Tiara keadaan. Makasih ya Allah. Doain rumah tangga Tiara sama Nathan. Jadi rumah tangga yang diberkati. Makasih. Restui anak-anak, supaya anak-anak senantiasa dekat kepada orang tua, Anak-anakku, dekat pada Tuhan. sudah tanggung jawab kami. Support Silakan anak-anak supaya tetap semangat Nathan, untuk menghadapi jadilah tantangan suami dalam yang bertanggung persoalan jawab. apapun. Kasihlah istrimu. Juga Tiara, kamu harus hormat sama suami. Kasih suami. Ya. Jadilah keluarga yang sakinah glory. Ya, Tuhan berkati kalian semua. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Makasih Tuhan. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu. Kasih sayangmu padaku, Semua bangkit berdiri. pengorbanan Saya minta mempelai atau di depan sini. Kita akan akhiri ibadah pemberkatan nikah ini. kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku. Dalam doaku berseru, tetes air mata yang menabur di tuai bahagia. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pemberkatan nikah. Sudah terselesaikan, yang kami tahu Tuhan, Kau campur tangan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua hanya karena tuntunan Tuhan, anugerah Tuhan, kalau Kau sudah mempersatukan dan Kau sudah memberkati mereka. Jadikan keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah glory.
Karena Tuhan yang memberkati. Engkau yang mempersatukan. Tidak ada yang boleh menceraikan. Dan kau boleh berkati kedua mempelai ini. Berkati juga kedua orang tuanya. Mereka yang sudah kau persatukan di dalam keluarga. Biarlah saling membantu, saling mendukung, dan saling boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini. Kami bersyukur semua boleh kau berkati. Di dalam nama Yesus Tuhan kau berkati setiap mereka. Setiap mereka boleh kau berkati. Dan setiap mereka boleh mengalami anugerah yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Tuhan berkati.